Melansir dari pembahasan Ustadz ya yang saya rekap bahwa love bombing itu adalah taktik manipulatif dalam hubungan di mana seseorang memberikan perhatian, kasih sayang dan pujian yang berlebihan secara tiba-tiba untuk membuat pasangannya merasa spesial dan tergantung secara emosional. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz seseorang bisa membedakan antara perasaan cinta yang tulus dan keterikatan yang disebabkan oleh manipulasi emosional? Karena di zaman sekarang kebanyakan orang itu khususnya cowok nih selalu memberikan perhatian lebih dan lain sebagainya bla 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 bla, tetapi pada kenyataannya itu hanya sekedar bullshit gitu. Wih, yang menyebabkan mohon maaf, yang menyebabkan kita baper sendiri dan padahal itu hanya sekedar yang bisa disebut jebakan love bombing gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, salah satu cara menguji perilaku manipulatif adalah dengan menolak beberapa permintaannya. Jadi orang yang tulus itu biasanya gak siap ketika dia ditolak. Apalagi bukan hanya gak tulus tapi ada maunya. Manipulatif. Biasanya dia gak punya gak punya daya tahan dengan penolakan. Jadi kalau kita bisa menolak, tapi bukan menolak dalam arti segalanya ditolak ya. Setelah datang, jangan datang. Dari telepon cancel, dari reject gitu ya. Kalau kayak gitu mah, jadi mungkin kita termasuk orang yang jangan-jangan kita ininya pelakunya gitu. Sesekali permintaan dia itu nggak dipenuhi, keinginan dia itu nggak ditunaikan tanpa kita berjanji, karena kalau kita berjanji tapi nggak dipenuhi kan berarti kita ingkar ya. Memang nggak ditunaikan, nggak dipenuhi. Nanti lihat reaksinya. Kalau reaksinya ternyata dia tantrum atau reaksinya dia mundur, reaksinya dia nggak ini, berarti emang dia nggak serius sebetulnya. Bukan berarti menolak lamaran ya Mbak Nurul ya. Menolak beberapa hal yang masih bisa lah. Kalau lamaran takutnya kan itu emang sakral. Kalau nolak berarti ya jangan maksa. Tapi ada tipe cowok makin ditolak ya makin semangat gitu. Ya di situ mungkin bisa ketahuan juga keseriusannya, perjuangannya itu. Jadi salah satunya adalah dengan menolak. Dan itu berlaku bukan hanya dengan kita sesama manusia, kita dengan Allah juga kayak gitu. Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Manusia itu ada yang beribadah kepada Allah itu di tepi. Jadi kalau di tepi di sini maksudnya tuh kayak sebuah kebun, dia beradanya di pagar, nggak benar-benar masuk. Kenapa? Kalau di dalam kebun itu ada hal-hal yang menurut dia sukai, dia baru masuk. Tapi kalau nggak suka dia langsung cepat-cepat keluar dari kebun itu. Itu namanya berada di tepi. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut beribadah ala harfin, beribadah di tepi. Kalau itma'an nabihi, kalau dia merasa nyaman dalam Islamnya, doa dia dikabulkan, keinginan dia diwujudkan, kebahagiaan dia dirasakan dalam proses dia berhijrah. Setelah dia berhijrah rezekinya lancar, setelah dia berhijrah begini, setelah dia berhijrah begitu. Jadi dia kayak nyaman, berarti dia nyaman dalam hijrahnya, tetap istiqomah. Begitu sesekali doanya nggak dikabulkan, sebetulnya bukan nggak dikabulkan, ditunda. Cuman versi dia nggak dikabulkan, dia langsung balik arah. Kayaknya aku mending balik lagi kayak dulu aja deh. Soalnya setelah berhijrah banyak banget ujian. Padahal memang kayak gitu Allah memperlakukan ketika orang beriman diuji dulu. Wa ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka enggak diuji? Uji. Salah satu ujiannya adalah tidak memberikan apa yang dia harapkan. Itu ujian. Dan Allah tuh memperlakukan kita juga kayak gitu. Dan jangan-jangan kita tuh nggak tulus ketika beriman dan berhijrah. Apa bukti nggak tulusnya? Karena kalau kita lagi udah berhijrah terus kita dikasih ujian, keinginan kita nggak dikabulkan, kita balik arah. Katanya mau berhijrah, katanya lillah, katanya karena Allah. Kok urusan dunia diambil dikit kamu langsung nyerah, kamu langsung balik arah gitu kan? Oh berarti nggak tulus. Ternyata Allah yang maha tahu aja isi hati kita tetap memperlakukan kita dengan cara kayak gitu untuk melatih kejujuran dan ketulusan kita. Apalagi kita yang nggak pernah tahu isi hati orang. Jadi itu sesuai dengan
metodenya Al-Quran. Ketika ada orang yang beriman, ada orang yang datang mengatakan Islam, biasanya diuji dulu. Dia dikasih amanah misalnya, atau keinginannya nggak dikabulkan misalnya. Itu bagian dari ujian. Sampai ada dulu tuh di zaman para raja-raja Islam, ketika mereka udah mulai ada raja yang udah tua, dia akan menguji anak-anaknya yang pangeran-pangeran ini dengan cara justru mencopot jabatan-jabatan mereka. Ada yang jadi penasehat, ada yang jadi panglima militer, ada yang jadi gubernur di mana gitu ya. Dicopot jabatannya. Supaya apa? Pengen lihat, ayahnya tuh pengen lihat siapa dari mereka yang benar-benar tulus untuk berjuang, siapa yang karena jabatan. Yang benar-benar tetap berjuang walaupun gak dapat jabatan, maka itu yang kemudian dijadikan putra mahkota. Ada metode kayak gitu. Maka dalam masalah hubungan juga Mbak Nurul pakai cara itu. Mungkin dengan cara ngasih amanah, mungkin dengan cara ngasih beban, mungkin dengan cara menolak beberapa requestnya, mungkin dengan cara memberikan mengulur waktu sejenak gitu ya. Nah itu akan ketahuan nanti jujur atau enggaknya.